Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sauya Pohan dengan NIM 1801113109. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pokok pikiran dari tokoh McClellan dan Rostow. Pertama, tokoh McClellan merupakan seorang yang ahli psikologi sosial yang tertarik pada masalah pembangunan karena melihat adanya kemiskinan dan keterbelakangan pada masyarakat dunia. Dengan konsep yang terkenal yaitu the need for achievement, kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi, dan disingkat dengan simbol NACH. Lalu, McClellan mengatakan bahwa jika dalam sebuah masyarakat ada banyak yang memiliki NACH yang tinggi, masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pula. Dan menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi selalu didahului oleh nilai NACH yang tinggi. McClellan juga mengatakan bahwa masyarakat wira swastawan domestiklah yang berperan dalam proses modernisasi. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa mahasiswa, alumni, atau kaum intelektual yang dapat mengubah tempat tinggal atau desanya itu lebih maju di bidang perekonomian. Contohnya saja dapat mengubah sampah itu menjadi bernilai begitu. Itu dapat dikatakan atau bisa ditarik sampel dari pemikiran tokoh McClellan ini. Bisa kita lihat atau pernah kita dengar bahwasanya ada beberapa mahasiswa, alumni, atau kaum intelektual yang mengubah desanya menjadi lebih maju di bidang perekonomian. Contohnya bisa mengubah sampah yang tidak bernilai menjadi bernilai, memberikan pembekalan kepada warga sekitar atau masyarakat sekitar dengan pembekalan kerajinan, dan dimana mengubah sampah menjadi kerajinan. Contohnya saja membuat pajangan ataupun tas yang bisa dipasarkan di masyarakat sehingga dapat menambah penghasilan dari masyarakat sekitar tersebut. Selanjutnya, pemikiran menurut Rostow. Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam 5 tahap. Pertama, masyarakat tradisional, di mana masyarakat ini ditandai dengan cara produksi dengan alat-alat yang masih primitif atau belakangan dan menganut nilai-nilai kurang rasional, dan biasanya pada masyarakat tradisional bermata pencarian sebagai petani dan memiliki mobilitas vertikal atau kedudukannya sama dengan nenek moyang yang dahulu. Menurut Rostow, kekuasaan di dalam masyarakat tradisional itu diduduki oleh tuan tanah atau pemilik tanah. Yang tahap kedua, tahap prasyarat tinggal landas. Menurut Rostow, sebagai masyarakat transisi, untuk mempersiapkan diri mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis dan mempunyai 2 corak. Pertama, lepas landas, di mana perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Kedua, tinggal landas, di mana tanpa merombak masyarakat yang sudah ada. Lalu, pertumbuhan ekonomi menurut Rostow hanya akan terjadi jika diikuti oleh perubahan yang lain di dalam masyarakat. Contoh, masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan untuk menciptakan penemuan-penemuan baru yang dapat meningkatkan hasil produksi dan sebagainya. Tahap ketiga, tahap tinggal landas. Pada awalnya tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut, terciptanya inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi akan mempercepat laju pertumbuhan pendapat nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. 4. Tahap menuju kedewasaan. Menurut Rostow, tahap ini sebagai masa masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini, biasanya sektor pemimpin lama akan digantikan dengan sektor pemimpin baru. Sektor pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh pembangunan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, dan kebijaksanaan pemerintah. Karakteristik non-ekonomis. Menurut Rostow, pertama, struktur dan keahlian kerja berubah. Kedua, sifat atau peran pemimpin berubah. Ketiga, kritik atas industri akibat ketidakpuasan. Nah,
Kelima, tahap konsumsi tinggi merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi menurut Rostow. Pada tahap ini, perhatian masyarakat lebih menekankan pada masalah-masalah berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi. Pada tahap ini, ada 3 macam tujuan masyarakat atau negara. Yang pertama, memperluas jaringan ke luar negeri. Kedua, pembagian pendapatan yang merata untuk menciptakan kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok. Sekian dari saya. Apabila ada penyampaian kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.